90% itu di akhirat, di surga. Dan itu hanya untuk orang-orang beriman. Kalau di dunia ini baru satu, itu semua orang, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, itu dikasih oleh Allah SWT. Ya, nikmat itu. Maka itu bagaimana nikmat yang 99% nanti di surga dan hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang 1% saja, semua binatang kalau melahirkan anaknya, dia akan terus menjaga anaknya dari gangguan-gangguan hewan lain. Itu bentuk kasih sayang Allah, nikmat Allah kepada hewan. Gak ada binatang, katakan induknya, yang melahirkan kemudian menelantarkan anak-anak itu hewan. Apalagi harusnya manusia, kan gitu. Itu karena nikmat Allah yang 1%. Rahmat Allah yang 1%. Ya, nanti di akhirat bagaimana? Hanya untuk 99% hanya untuk kita, hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak begitu. Di dunia 1% aja hewan segala apapun kalau dia punya anak, melahirkan anaknya, pasti akan melindungi anaknya sekuat tenaga. Saking bentuk kasih sayang induknya kepada anaknya. Itu pemberian Allah yang 1%. Itu termasuk untuk kita manusia. Kalau ada orang melahirkan anak, tega membunuh anaknya, itu masalah. Coba aja kalau ada yang melahirkan, kita dapat mendekati anaknya, kita bisa diteladun. Ya. Nah, itu tapi puji-pujian yang kita sampaikan, yang kita panjatkan itu tidak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang mau tidur sampai dengan tidur lagi, itu berapa banyaknya nikmat tidak bisa kita hitung. Nah, yang tahu itu nikmat Allah atau surga. Sekiranya kamu mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan mampu. Kemudian salat dan salam kita senantiasa menjadikan kehadiran bersama. Beliaulah yang telah mengorbankan seluruh hidup dan kehidupannya untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk istrinya Khadijah, seluruh kota Mekah, 2/3 harta kekayaan Siti Khadijah itu 2/3 seluruh kota Mekah dulu miliknya dia. Dia orang kaya luar biasa, pembantunya pun ratusan orang untuk menjualkan dagangan-dagangannya. Ya, dan menjelang wafatnya Siti Khadijah itu kain kafan pun, kain yang dipakainya untuk kain kafan pun ada robek-robek. Menjelang wafat dia, sampai kemudian malaikat Jibril turun atas perintah Allah membawa kain kafan 5. Saking tahunya bahwa Siti Khadijah untuk mengkafani beliau aja sudah kesulitan karena kain yang dipakainya itu sudah sobek-sobek dan tambah. Saking habisnya seluruh kata-katanya untuk memperjuangkan Islam, termasuk semua para sahabat-sahabat yang awal dulu, kelompok awal dari mulai Mekah sampai Madinah itu merasakan harta bendanya Siti Khadijah, merasakan itu. Pernah datang ibu susunya Nabi Muhammad, siapa? Halimatus Sa'diyah pernah datang di musim paceklik. Beliau kekurangan makan di desa sana, datang kepada Nabi untuk minta bantuan. Kata Siti Khadijah, ibu mau apa? Silakan. Mau bawa kambing berapa? Mau bawa unta berapa? Bawa. Sebisa ibu. Coba.
Siti Khadijah menyerahkan kepada Nabi, silakan. Ibu mau bawa kambing berapa, mau bawa unta berapa, silakan. Beliau nggak hitungan untuk membantu ibu susunya Nabi Muhammad Halimatu Sa'diyah itu kata enggak, saya cuma minta ini aja untuk yang makan musim kacang nggak apa-apa, bawa unta berapa nanti sekalian dibawakan makanannya, kandung banjir berapa unta dibawa, kemudian dibawakan juga berapa karung makanannya. Ini hamil kan ini? Iya, sampai juga. Keluarin aja, tutup aja ini. Oh iya, pas belum lagi ya. Itu salah satu kisah contoh contoh kedermawanan untuk umat Islam yang disakiti di blokade ekonomi zaman awal-awal oleh orang kafir Quraisy, itu semua yang bantu Siti Khadijah untuk berapa tahun di blokade itu 3 tahun masih makan orang Islam yang sudah masuk Islam, walaupun memang jumlahnya ya paling baru belum sampai 100 orang. Tapi 3 tahun di blokade ekonomi di Mekah oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengancam siapa saja yang belanja ke toko-toko milik orang Islam akan diberikan sanksi. Jadi orang Islam yang punya toko, yang punya dagang itu ada yang di blokade ekonomi itu 3 tahun. Sampai apa? Ayatnya turun. Maka Nasrullah, kapan pertolongan? Kapan pertolongan? Kapan pertolongan itu datang? Hampir mereka putus asa. 3 tahun di blokade ekonomi, mereka lapar. Orang-orang yang awal sebelum hijrah itu hampir 3 tahun di blokade ekonomi. Siapa yang ya situ kan hartanya 3 tahun kurang lebih di blokade ekonomi. Sama luar biasa. Nah, itu waktu Nabi Muhammad dicemburui oleh Siti Aisyah, itu yang paling muda, yang paling ini setelah Siti Khadijah tidak ada, setelah Siti Khadijah sudah meninggal. Pernah satu kali Nabi Muhammad, wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa disedekahkan untuk Khadijah? Siti Aisyah cemburu, lagi-lagi Khadijah, kan sudah ada gantinya yang lebih muda, lebih cantik. Gitu kan, Siti Aisyah cemburu. Apa jawab Nabi? Wahai Aisyah, nggak boleh kamu berkata begitu. Nggak boleh kamu berkata begitu. Khadijah itu nggak ada gantinya, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dialah orang yang pertama kali memberikan bantuan dengan seluruh hartanya habis untuk kepentingan perjuangan menegakkan agama. Dialah orang yang satu-satunya dari istriku ada yang memberikan keturunan dan tidak dari istriku. Dialah orang yang pertama kali mendukung perjuanganku pada saat itu, di mana pada saat itu orang-orang membenciku. Dia telah mengorbankan seluruh hidup dan kehidupan hartanya untuk mendukung perjuangan tegaknya agama ini, dan tidak dilakukan oleh istri-istrinya. Makanya Nabi marah waktu sudah cemburu karena sudah ada gantinya yang lebih muda, lebih cantik dan lebih agresif. Ya, karena hanya seorang janda tua. Padahal keturunan anak Nabi itu sebenarnya hanya dari seperti itu. Ada dari yang dari Mesir itu satu,
Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu punya anak satu namanya Said Qasim. Satu meninggal masih kecil, masih baru umur 3 tahunan, 40 tahun. Jadi nggak ada keturunan yang berlanjut kecuali dari Khadijah itu satu. Ada Fatimah, ada seperti Ruqayyah, enggak anaknya, anak Nabi Muhammad. Dan dari sejak aja tuh punya anak 6. Jadi yang lain nggak ada Pak? Enggak ada. Ada dari Maria Al-Qibtiyah itu meninggal waktu masih kecil, masih umur 2 atau 3 tahun. Yang sampai memberikan keturunan sampai dengan sekarang ada Habib atau Sayyid apa? Itu dari Fatimah. Dari Fatimah nikah dengan Ali, punya anak Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain itu berketurunan sampai sekarang yang disebut dengan Habib itu dari keturunan Hasan Husain. Dari situ keturunan. Nggak ada yang, karena dari anak yang lain misalnya dari Ruqayyah meninggal sebelum punya anak, dari Zainab juga meninggal sebelum punya anak. Yang satu-satunya keturunan Nabi itu dari Fatimah yang nikah dengan Ali. Sebenarnya Ali itu dengan Nabi Muhammad itu kakak beradik. Nabi Muhammad itu kakak sepupu istilahnya. Karena Nabi Muhammad kan anak dari Abdullah. Abdullah itu punya adik namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu punya namanya Ali. Jadi itu antara Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib itu sebetulnya ada sepupuan, ya kan? Ada sepupuan. Nah, kemudian Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah, dinikahkan dengan Ali. Nah, gitu. Itu boleh. Ya. Ya enggak. Ya Fatimah kan Nabi Muhammad. Nah, Ali bin Abi Thalib namanya nama temannya. Ya, kalau misalnya laki sama perempuan, Ali dan dengan apa katakanlah Nabi Muhammad dengan anak Abu Thalib yang perempuan itu sudah bisa nikah kan, tunggal cucu, ya kan, tunggal cucu. Apalagi dengan anaknya Nabi Muhammad, jadi sudah boleh. Misalnya anaknya Fuad dengan anaknya Anis itu sudah boleh nih dinikahkan. Boleh. Itu bukan muhrim. Kalau antara Anis dengan Fuadnya muhrim. Tapi antara anak-anaknya sudah bukan muhrim. Walaupun masih ada keterkaitan keluarga, satu keturunan. Kalau antara Anis dengan Fuad tidak boleh, kamu beradik. Tapi anaknya Anis dengan anaknya Fuad, walaupun masih satu keluarga, itu sifatnya sudah tunggal cucu, boleh kan? Ya gitu, boleh. Ya. Tapi kalau antara Anis dengan Fuad tidak boleh, tidak beradik, masih nggak boleh, masih dalam satu. Kalau anaknya Fuad sama anaknya Jaki itu bisa. Misalnya Fuad punya anak perempuan, Syakib punya anak laki-laki, bisa. Tapi kalau anaknya Anis sama Nufus Bisa. Perempuan laki-laki nggak disilang itu kalau anak laki. Iya, misalnya anaknya tapi Pak, kalau Anis dengan Fuad nggak bisa, Syakib dengan Nufus bisa nggak bisa. Tapi anaknya bisa. Di dalam Islam tuh kalau tunggal cucu boleh. Nggak boleh, belum bisa. Nggak boleh, itu ponakan. Ya, itu ponakan. Kalau misalnya Fuad nikahi anaknya Anis nggak boleh. Itu ponakan, nggak boleh itu. Masih muhrim. Ya, antara Fuad dengan si anaknya Anis itu masih muhrim. Jadi katakan anaknya si
susu itu muhrim, nggak boleh nikah. Maka hati-hati kalau anak kita dulu pernah disusui oleh siapa, oleh ibu siapa, nah anaknya ibu itu nggak boleh dinikahkan dengan anak kita yang memang pernah disusui oleh ibu. Ini kan banyak donor susu ya. Iya. Itu kan nggak ketahuan dari siapa. Sebetulnya juga nggak boleh cara begitu dong. Jadi Karena nggak ketahuan ininya. Iya. Nggak boleh sebetulnya itu Pak. Harus jelas orang itu yang donor susu itu siapa. Proses ini maksudnya yang menjadikan tidak boleh ya. Apakah itu ada imbas efek lainnya akan jadi cacat, menjadi apa itu nggak ada? Atau memang hanya aturan sudah Pernah ada satu penelitian. Ya. ada penelitian. Pernah ada satu penelitian anak yang disusui oleh satu ibu susu ya, ibu susu itu memiliki darah dan gen yang hampir sama. Dan ini kalau dua-dua itu dinikahkan, ini akan ada efek secara biologis, secara kesehatan, ada efek nggak baik, nggak bagus. Bisa jadi anaknya nanti idiot. Anaknya nanti misalnya satu susu nih dinikahkan laki-laki perempuan, itu bisa jadi anaknya ini nanti lahir nggak bagus, bisa jadi idiot. Gitu. Itu makanya dilarang kalau bisa. Berarti sebelumnya memang sudah ada risetnya. Iya, ada yang anak dengan ponakan nggak boleh karena itu masih muhrim. Pernah terjadi di desa saya antara paman dengan ponakannya nikah, jatuh cinta, padahal orang-orang semua sudah melarang. Tapi dia bawa ponakannya itu nikah di desa lain oleh penghulu lain. Begitu punya anak, hampir semuanya dia. Tapi kalau itu Pak, kalau ponakan sepupu nggak boleh ya. Ponakan sepupu gimana contohnya? Misalnya saya punya sepupu dan si anak nikah sama saya nggak boleh. Saudara sepupu itu gimana sih? Jadi saya punya kakak sepupu ya. Kakak sepupu saya punya Ini anak. sudah dari orang tua. Orang tua sepupu. Sudah dari orang tua maksudnya bapaknya. Bapaknya kakaknya. Oh, boleh kalau begitu. Udah jauh, Pak. Itu udah jauh. Udah jauh. Udah jauh. Maksudnya beberapa kali generasi. Yang nggak boleh itu antara pamannya dengan ponakannya. Ya kayak Fuad dengan Husna misalnya. Atau Zaki dengan Husna. Itu muhrim Pak. Masih muhrim. Kamu batalkan juga? Enggak. Sampai kakek tadi. Salaman atau enggak Cucu cucu? ya. Tunggal cucu makanya yang kalau Bukan tunggal cucu. Kalau tunggal cucu itu antara Husna dengan anaknya Fuad, itu tunggal cucu. Kalau antara Husna anaknya Anis dengan Fuad itu paman dan ponakan. Nantinya orang tua kan bisa gitu. Iya. Kalau misalnya saya meninggal, lalu kemudian Husna nikah, bapaknya sudah nggak ada, walinya Fuad atau walinya Zaki. jadi wali ya. Iya wali. Walinya Fuad atau Zaki kalau bapaknya nggak ada. Kalau misalnya bapaknya sudah nggak ada atau kakaknya sudah nggak ada misalnya. Nah, walinya jadi Zaki atau Fuad untuk Husna. Maka itu muhrim, nggak batal dulu kalau bersentuhan apa nggak batal. Makanya muhrim. Iya, masih sifatnya muhrim. Apa Pak, kalau wali sudah kandung bisa kan ya? Jadi yang wali misalnya anaknya perempuan, adanya bukan nikah. Nah, Wali kakaknya bisa Pak. bisa. Kakak adiknya Kakaknya kakaknya laki-laki. Yang Adiknya laki-laki bisa. Adiknya pun laki-laki bisa. Bisa. Adanya sekalipun bisa. saudara kandung ya laki-laki. Iya, saudara kandung, kakak atau adik boleh. Yang laki-laki tadi. Laki-laki. Yang salah wali nggak boleh perempuan. Boleh itu. Nah, akibatnya begini. Misalnya, saya anak pertama dari 8 bersaudara. 4 laki-laki, 4 perempuan. Nah, kalau ada di antara adik saya perempuan ini, kemudian suaminya meninggal atau katakan dicerai oleh suaminya, maka yang berkewajiban untuk mengurusi nafkahnya adalah saya.
yang kedua baru adik saya laki-laki. Kayak gitu. Jadi saudara perempuan itu kalau misalnya orang tuanya nggak ada, suaminya nggak ada, maka tanggungan saudara laki-lakinya yang paling tua, yang pertama. Maka anak pertama itu sebagai pengganti orang tua. Kalau anak pertama nggak ada, ya anak perempuan, anak pertamanya perempuan, adiknya yang laki-laki. adiknya. Laki harus tanggung. Ya. Tanggung kakak. Karena kalau anak pertamanya perempuan itu harus izin suami, Pak. Jadi harus izin suami. Laki yang sama. Iya, tetap laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau perempuan, anak pertamanya perempuan, boleh bantu adiknya yang katakanlah suaminya sudah menikah, ya, atau suaminya dicerai suaminya, boleh bantu, tapi harus izin suami. Kalau anak laki-laki nggak perlu izin istri. Jadi dia baik ya. Iya, kayak gitu. Itu anak laki-laki di dalam Islam itu harus tanggung jawab. Kalau ada adik saya di dalam perempuan, kemudian terlantar, yang paling tanggung jawab adalah saya. Gitu. Termasuk urusan ibadahnya, bukan hanya urusan nafkah. Urusan ibadah juga harus dikontrol. Karena tanggung jawab juga. Nanti dia akan tertanya. Gitu Pak. Gitu. Kalau anak perempuan yang pertama boleh bantu, misalnya adanya yang telah dicerai suami gitu, karena terlantar, itu boleh bantu, tapi harus izin suami. Tapi kalau anak laki-laki bantu adiknya yang terlantar atau kakaknya yang terlantar perempuan, itu nggak perlu izin istri. Istri mengizinkan atau tidak, kita punya kewajiban. Kalau istrinya ngerti, alhamdulillah. Tapi kalau istrinya nggak ngerti, dikasih ngerti. Jadi kalau cucu dengan cucu nikah boleh Pak, karena itu sudah bukan muhrim, walaupun masih saudara, tapi bukan muhrim. Nah, pengertian saudara dengan muhrim beda ya. Kalau muhrim itu nggak boleh nikah. Kalau saudara, walaupun itu ada hubungan nasab, darah, tapi itu sudah bukan muhrim, itu benar suku. Jadi kalau nikah kan beda suku lah. Kamu orang Amerika tapi cakep gitu. Jauh lebih bagus itu. Iya jauh. Orang Amerika orang. Terus Jadi gitu. ya menikah dua saudara sekaligus itu nggak boleh. Misalnya saya punya anak perempuan dua, kemudian dinikahi oleh satu orang. Satu orang ini menikahi dua kakak beradik, itu nggak boleh, nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Atau antara bibinya dengan ponakannya. Ya misalnya si A laki-laki menikahi si B perempuan. B-nya ini punya ponakan perempuan, dinikahi dua-duanya, itu nggak boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak. Iya ada. Terima kasih. Iya berbagas. Oh iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Maaf Kak, kita tutup. Nah itu dinikahi salah satu, terus cerai, terus dinikahi adiknya lagi. nah itu boleh. Itu namanya turun derajat. Oh ya. Kalau begitu boleh. Ya. Misalnya nikahi kakaknya, kemudian kakaknya meninggal, nikahin lagi adik, itu boleh. Boleh Pak begitu. Tapi kalau sekaligus dua-duanya masih hidup, nggak boleh. Itu nggak boleh Pak kalau begitu. Walaupun
sudah meninggal, Iya. istri yang pertama, lalu nikahin yang kedua. Pertama telur raja. Itu namanya telur raja. Itu boleh, ya boleh, itu boleh. Ya, tapi kalau dua-duanya hidup masih walaupun beda waktu, katakan saya nikahin istri saya, masih dengan istri saya, tiba-tiba saya nikahin ponakannya, perempuan, itu nggak boleh, karena masih hidup. Gitu kan. Kita kan boleh nikah sama kita kalau dalam Islam, asal syaratnya adil. Kalau tidak bisa adil, bahwa tidak maka cukup satu. Boleh sampai. Syaratnya itu tadi Boleh kalau adil. Maksudnya kan kalau yang itu di provinsi lain itu ada yang sampai lebih dari Kan. Oh, Ada orang Madura, boleh. orang Madura itu Yang mampu. istrinya sampai lebih dari 9. Dan yang parahnya apa? Dia disebut orang itu kiai. Nggak boleh. Iya. Cuma itu yang masalah sama 100. Iya lah, wah, Itu pasti di Madura. Dan parahnya apa itu dia bilang kiai. Padahal dia telah melanggar aturan dalam Islam. Yang boleh nikah lebih dari satu hanya Nabi. Hanya Nabi Muhammad. Nabi adil. Ya, satu pengecualian Pak. Itu hukum dari Allah. Yang kedua, Nabi itu bisa adil. Yang kedua, Nabi bisa adil. Yang ketiganya, memang untuk strategi pengembangan agama Islam itu maka Nabi dibolehkan untuk menikahi istrinya lebih dari 4. Karena istri-istri yang wanita-wanita yang dinikahi Nabi kan punya saudara, punya saudara-saudara, punya keluarga. Diharapkan dari keluarga-keluarga yang dinikahi oleh Nabi Muhammad itu bisa masuk Islam. Itu yang lebih pentingnya sebetulnya. Dan Nabi punya istri 9 itu, yang gadis cuma 1. Cuma yang lainnya janda dan punya anak yatim. Jadi bukan ini Pak RT. Itu menolong ya. Pembayaran. Istrinya nikah lagi, itu istrinya bisa nikah cari lagi, balik lagi Pak, apa ya? Balik lagi menurut saya. Enggak apa-apa. Asal dengan syarat waktu cerainya namanya talak bain. Talak roji bukan talak roji, talak yang bisa balik. Kalau sudah talaknya talak 3 nggak boleh. Dan tangan kita aja ada. Teman saya Pak, itu kan udah Pak, ambil Bisa balik ya. Tapi lu ambil masih kali kali tahun ini, mungkin mesti menurut kawin lagi, balik lagi, mau gitu. Berarti kan badan mungkin dia, badan mungkin. karena kita kan nggak ada yang balik lagi. Syaratnya itu Pak. Syaratnya talaknya talak roji, artinya baru talak 1, talak 2. Kalau sudah talak 3, Kalau ini kan yang apa Pak, yang cerai. oh sorry. Kalau talak 3 kemudian sudah dinikahi oleh orang lain boleh. Kalau sudah talak 3 tapi dinikahi oleh orang lain dulu, baru boleh balik lagi. Tapi kalau belum dinikahi oleh orang lain nggak bisa balik kalau sudah talak 3. Kalau talak roji ini dinikahi oleh orang lain atau tidak, baru talak 1. Dinikahi oleh orang lain dulu atau tidak, itu bisa balik lagi. Talak kedua juga bisa begitu. Dinikahi dulu oleh orang lain atau tidak dinikahi orang terus balik lagi itu boleh. Nah kalau udah tetap palu cerai kan berarti udah talak 3. Iya, Enggak. bisa sah. Kalau talak 3 yang bilang apa Pak? Suami yang udah lo talak 3 loh gitu. Iya suami. Suami bilang. Berarti waktu perceraian, waktu perceraian Yang itu kedua, di Dan yang perceraian itu jangan sampai dibikin guyonan, jangan sampai dibikin candaan. Jadi itu talaknya. Walaupun bercanda. Iya. Bercanda gitu. Saya lagi ribut jangan saya cerai kamu. Kalau lagi Jangan bercanda. Jangan sampai begitu. lagi Itu dimakan. kejadian. Kejadian Pak, itu jadi itu. padahal kitanya nggak sadar. Iya. Jadi Bercanda atau sengaja masalah talak itu bisa jadi. Jadi jangan bercanda dalam masalah urusan cerai.
Boleh bercanda kita dalam urusan lain, tapi dalam urusan saya jangan. Jangan bercanda. Urusan itu ya. Canda. Iya. Atau pakai sindiran. Udah lah, aku pulangkan aja kalau orang tamu. Itu jadi cara kamu itu. Kalau sengaja tapi, kalau sindiran gitu, tapi harus disengaja. Tapi kalau bilang kamu cerai nih, kamu bercanda tadi, nah itu jadi. Kalau ucapannya sorry itu nampak jelas. Tapi kalau sindiran bisa begini, udah lah, aku pulangkan aja kamu ke rumah orang tua. Itu misalnya. Kalau itu sengaja, jadi itu tak. Tapi kalau enggak, sindiran begitu belum jadi. Kalau mau balik lagi nikah lagi Pak? Ya harus nikah lagi. Kalau belum habis masa iddahnya, cukup tinggal suaminya bilang, aku rujuk padamu ya. Mau kamu suka nggak? Mau nggak? Kalau dianya mau ya udah jadi. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, harus nikah disaksikan lagi oleh orang lain. Masa ini aja dengan Masa ini dengan gini 3 bulan apa Pak ya? aja ke pemerintah lagi. Nggak usah. Asal proses ininya apa namanya surat cerainya belum diurus. Jadi bisa lanjang lah ya. Ya misalnya katakanlah kita mencari istri kita, kan masa iddahnya bisa 3 bulan, 3 bulan 10 hari, 3 bulan. Salah satu 3 kali masa iddah, 3 kali masa id. Salah satu 3 kali masa id. Kurang lebih 3 bulan kan? Nah, belum 3 bulan, suaminya udah nggak kuat lah, bisa gitu kan misalnya. Terus dia bilang kalau datang ke istrinya, aku nggak kuat nih, aku balik lagi lah kapan kamu ngomong nggak, misalnya. Terus istrinya, ya boleh balik lagi tapi syarat ya, kalau marah-marah mulu, misalnya, ya udah apa terjadi tanpa harus disaksikan oleh orang lain. Tapi kalau sudah lewat masa iddahnya, katakan lewat 3 bulan, maka harus kalau mau balik lagi harus ada saksi dan surat cerainya belum diurus. Kalau surat cerainya udah diurus, sudah turun surat cerainya dari pemerintah, harus nikah lagi, undang lagi. Nikah lagi mereka di surat perangan. Undang lagi kan anaknya harus bikin lagi surat nikahnya. Gitu. Saya pernah menyaksikan di RT 3. Jadi ada seorang suami saya pernah diundang oleh RT3. ya di RT 3 Pak. Kucingnya selalu di pintu ya? Saya pernah diundang oleh RT 3. Ceritanya mungkin suaminya tuh kesulitan cari nafkah Pak. Saking cari kerja kesana sini mungkin gak dapat dapat, akhirnya ninggalin istrinya begitu aja sampai setahun lebih. Di suaminya nih ninggalin istri itu begitu aja, mungkin pulang orang tuanya juga nggak jelas, artinya dicerai juga enggak, kemudian nafkah juga enggak, gitu kan, datang juga enggak balik lah, sampai hampir 2 tahun menghabiskan. Nah setelah dia dapat pekerjaan, dia balik lagi ke istrinya. Terus dia ngomong ke orang tuanya, gimana suami mau balik ke sini, gimana? Itu nggak boleh begitu aja, udah hampir 2 tahun tinggalin kamu, kata orang tuanya gitu. Ini nanya tetangga, sebaiknya gimana
cerai belum, yang nggak ada niat nyari itu sih orang cuma yang ninggalin udah hampir 2 tahun nggak ngasih nafkah, nggak ngasih yaudah dinikahkan kita aja yuk, saya bilang ini. Hanya saya ngundang ke situ, hanya ada disaksikan beberapa orang, kemudian dinikahkan lagi. Ya, saya tanya dulu istrinya suka, saya bilang masih suka dengan ini, mau lagi. Iya boleh melakukan orang saya kan punya apa suaminya itu kan ternyata ditinggal tuh waktu hamil Pak, sudah hamil Iya. waktu hamil ditinggal sampai anaknya umur 1 tahun. Tapi di sana nggak ada perempuan lain gitu, nggak ada si bapak itu. Ya mungkin enggak, mungkin saya juga enggak, tapi ya waktu saya tanya karena kesulitan ekonomi waktu itu, karena kesulitan ekonomi tinggal di mana kayak gitu, dan tidak dikasih tahu beritanya kemana, kalau di rumah orang tua pulang aja kayak gitu, mungkin suaminya malu kalau misalnya, jadi tinggal. Nah setelah hampir 2 tahun baru dia balik lagi, terus istrinya masih menerima. Nah, ini saya bilang yaudah dinikahkan kita aja, saya bilang dinikahkan lagi karena sudah 2 tahun masa idahnya, kalau masa waktu itu bercerai sudah lewat, kemudian nggak memberikan nafkah lahir batin sudah hampir 2 tahun. Ini kan ada ya saksinya aparatif, saya menikahkan lagi saya. Terus masih mahal lagi ya, berapa Pak? Ya nggak usah banyak, situ mungkin berapa? Bulan ya Pak. Iya, masih mahal. Nah, berapa aja terserah kamu senang, asal istrinya mau terima berapa aja. Terus ya Pak boleh 500.000 boleh Pak? Boleh. Tanya dulu istri kamu mau nggak? Terus istrinya ditanya, iya Pak. Jadi kalau saya mau, Ya Itu udah. walaupun tidak terlihat perceraian, tapi udah jauh dari masa itu ya. Satu itu, yang kedua kalau menurut perjanjian taklid waktu kita nikah kan baca tuh, itu sudah melanggar itu. Itu kan cuma Iya. 30 lagi ya. Atau 2 tahun Betul, tidak Pak. nafkah batin, nafkah ini. Tidak ada kabar istrinya istrinya udah udah 2 tahun, tahu. Pak, 2 tahun nih. Istrinya kalau mau nikah lagi sama orang lain boleh, Pak. Boleh. Iya karena ditinggal Kalau berdua. dari bulan 2 tahun berturut-turut ya. Iya boleh kalau seandainya istrinya gugat cerai, kemudian datang ke pengadilan, terus suaminya nggak pernah datang, nggak ngasih nafkah sudah 2 tahun. Nah, nanti dikabulkan oleh pengadilan gugatan itu boleh nikah lagi istrinya. Yang untungnya istrinya belum waktu itu belum nikah, belum, artinya belum ada niat untuk apa, untuk iya. Anaknya sudah 1 tahun udah. Itu dia cuma ngurusin dulu orang Kalau saya punya kasus adik kemarin tuh, adik saya itu kan suaminya kan pokoknya kumpul-kumpul gimana sama perempuan lain. Sedangkan dia dilantain. Terus sampai sempat dia ngomong gini kan, rumah kontrak. Saya udah nggak bayar kontrakan lagi, terserah mau tinggal di kolong jembatan di mana gitu kan Suaminya. Nah terus saya samperin, kamu pulang kamu, ibu kamu dari sini. Ya, tapi ntar kalau ditanya mas, saya yang pulang itu gimana? Waktu itu sudah diserang. Belum, tapi udah diurusin. Sakit aja nggak berubah. Berapa lama? Berapa lama itu? Nah itu dia, mungkin udah lama. Om dia ceritanya sama saya baru-baru cerita udah sengsara gitu. Ya, maksudnya berapa lama tadi Mas bilang masa idah? Kalau misalnya sudah lewat 3 bulan, Mungkin itu mungkin udah kali ya. kalau sudah 3 bulan diterlantarkan, nggak apa-apa. Pokoknya mungkin dia tuh dia udah Seharusnya udah cerai lagi. dia udah sempat punya anak tuh sama yang itu. Iya, maka
sudah karena dia sakit, anaknya kan ini Pak dia ibu sakit, ya bapak kemana? Bapak nggak pulang-pulang. Itu anaknya gitu. Nah, saya tengokin ke kontrakannya. Ya kalau saya sakit gini nggak suaminya nggak udah. Nggak pulang-pulang ya. Lalu berapa lama? Kamu berarti. Kamu baru cerita sama saya sekarang. Nah, terus suruh saya suruh berobat ke Cikin. Dulu waktu situ saya balik. Nih, nanti ke rumah saya, nginep saya dulu. Nanti pagi-pagi kamu berobat ke Cikin murah. Saya bawain duit. Ini ntar berobat. Itu nanti paling di situ tuh paling mahal tuh 35 memang mahal. Alhamdulillah sembuh balik lagi ke kontrakan. Kita nggak bisa bayar kontrakan karena terus saya belajar lagi saya dari anaknya memang bapak katanya udah mau bayar kontrakan tapi terserah tinggal di orang tua. Saya panas saya marah. Jadi sebetulnya kalau dia mau, saya tidak mau bayar kontrakan terserah mau itu sudah termasuk kata-kata cerai secara sindiran. Iya. Terus dia nanya kan, Mas, sebenarnya kamu tuh udah hubungan sama itu beneran kan? Kalau iya kenapa? Dia bilang gitu. Kalau iya kenapa? Katanya. Ya itu berarti secara tidak langsung, secara sindiran. Udah cerai ya? Sudah. Dia sudah salah. Makanya saya suruh pulang Pak. Saya suruh pulang. Dia kan nggak ada ikatan cerai, nggak ada apa-apanya. Kamu urus surat cerai. Jadi kamu nggak tergantung. Saya suruh urus, kita patungan. 3 bulan ya. Ya kan udah nggak diurusin. Ya sebenarnya saya kasih anak anaknya pun ikut bapaknya nggak betah Pak. Begitu lulus SMK kabur langsung ke sana. Nggak ngomong sama bapaknya juga. Katanya Kalau sudah 3 bulan nggak diurusin, nggak dikasih nafkah, nggak ini, atau 2 tahun berturut-turut tidak pernah digauli, nggak pernah datang, nah ini itu walaupun udah lebih dari 3 bulan mungkin ya. Karena yang kayak orang ditinggal kerja di sana 2 Iya. tahun kan masih diurusin nafkah. iya itu mah jelas. Nggak apa-apa, artinya dan istrinya ikhlas gitu nggak apa-apa. Kalau tidak diberi nafkah lahir batin tapi hanya beri kabar itu gimana Ustaz? Misalkan kayak ditinggal dinas gitu ya TNI misalkan bapak di luar pulau gitu Tapi ya. nafkahnya masih belum. Artinya ada omongan sebelum pergi ya kan mungkin saya nggak bisa datang kapan nggak ngerti ya tapi masih bisa kasih kabar gitu loh Ustaz. Itu gimana Ustaz? Belum. Orang tuanya kan mungkin tahu kan sering jenguk datang ke rumah si cucunya ini si anak ini tapi ya artinya secara Kalau masih ada tanggung jawabnya, masih nafkah, masih kalau istrinya ikhlas, ya, walau sudah 2 tahun, ya terus kayak orang nggak yang apa-apa. gitu kan lebih dari 3 bulan ya tadi kan sebatas Tapi kalau sudah ya semisal Kan komunikasi jalan. iya sama sahabat tapi hanya komunikasi jalan gitu ya tapi lebih dari 3 bulan nggak apa, kayak orang kerja jarak, misalkan. Kalau istrinya terima, Oh gitu ya. iya. Sementara orang tua dulu nih yang yang modelin gitu caranya nih di sini Iya, kan iya. kemarin masuk duit nih ditanya kalau kita apa lah jadi mungkin kumpulin dulu gitu Ya nggak apa-apa. Kalau istrinya terima, Oh gitu ya. Kalau adik saya mah ditelantarin itu, makanya nggak diurusin apa-apa. dan waktu diurus cerainya kan diterima kan di pengadilan. Ya diterima, belum dia cerita alasannya, iya dia udah nikah lagi. Nggak tahu nikahnya itu kumpul-kumpul gimana, pokoknya saya nggak ngerti juga. Iya, kalau diterima urusannya oleh pengadilan, karena itu sudah melanggar silaturahimnya Pak. Kan setiap orang kan waktu menikah kan baca silaturahim itu yang misalnya pada hari ini Jumat tanggal sekian saya iya dia di minggu gitu ya, ya kan, nama sebagai seorang suami menyatakan bahwa jika saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan misalnya itu kan sudah tadi itu. Nah kalau melanggar itu dan istrinya tidak terima, boleh diajukan ke pengadilan. Saatnya istrinya tidak terima,
ada saya harus habis selesai cerai kan nikah sama orang sono. Kebetulan tuh orang sono tuh nikah juga. Tadinya tuh orangnya bergajul Pak. Ada Mas saya cerita tuh sama dia, tapi waktu itu kayaknya tukang judi tukang ini. Maksud saya pengen insaf adek beneran, saya pengen insaf, tapi saya mau nikahin adiknya adek katanya. Terus gimana caranya saya supaya ibu saya insaf? Gampang, kalau kakak saya gitu. Gimana adek? Duitmu serahin bujumu semua katanya. Bujumu nggak bakalan main-main duit. Bener kan sekarang juga organ judi nggak, pokoknya berhenti semua Pak. Sekarang dagang ya serabutan, ada sapi, ya sapi, ada kambing kayak ini, ada apa mangga ya mangga, pisang ya pisang. Jadi alhamdulillah bikin rumah di kampung. Ya. Lihat baru nikah baru-baru aja anaknya minta bayaran sekolah, Pak anaknya yang bisa minta bayaran sekolah dikirimin langsung dari sini ya, bapak kuat, bapak ini, bapak kan dari mana? Urusin coba. Dia taubat, dengan diri sendiri dan istrinya. Iya, alhamdulillah sih. Tadinya, ya masih aja kan kalau orang tukang judi masa diizinin, tapi dia janji mau tobat katanya. Benar enggak? Benar. Coba kamu ngomongnya sendiri katanya saya ngomong. Saya bilang, mohon maaf nih, begitu saya ternyata umurnya sama saya ya udah beda tipis kali. Mohon maaf nih, saya bukannya nasihatin ini ya. Adik saya di Jakarta udah sengsara, sangat terserah, sakit hati. Jangan sampai kedua kalinya loh saya bilang. Mas susah loh, saya mau tobat dari mana saya? Ya kalau benar-benar bisa dipegang janjinya ya membuat kalau ada saya sudah mau saya. Bener Pak, dengan berapa? Ya paling setahun bikin rumah. Alhamdulillah berkah. Ya. Memang masalahnya nggak ada keturunan yang banyak begini. Udah ada mungkin kalau saya masih muda, kalau yang lain Udah berapa tahun? Ya untungnya udah punya anak istri. Ya ada kan? punya satu dari suami sini saya kan bawa satu. Dan suami pun yang suami bawa dua. Nah ceritanya anaknya nikah itu. Jadi anak bawah nikah. Itu gimana? Kan udah jauh malah. Ya kan bukan satu dah. Kan iya. Dia udah malah jadi kental banget udah. Dari lakinya bawa anak dua. Iya, laki semua. Terus yang Adik saya bawa satu. Iya. Tapi kenapa sekarang jadi gak punya anak? Kan dia pernah punya anak laki-lakinya. Pernah. Berarti kan sehat. Ya kan? Artinya gak ada gangguan. Nah, Istrinya kan pernah punya anak juga. Berarti kan gak ada gangguan harusnya. dia itu dulu cerai sama yang istri yang dulu karena dia itu tukang judi. Dulu di Jakarta tinggal, punya rumahnya apa di Jakarta. Habis pulang kampung, istrinya minta cerai. Nah, anaknya dibawa semua sama istri-istri. Tapi dengan sekarang bagus kan? Alhamdulillah ada saya janjinya sama kakak saya itu sama saya. Alhamdulillah sekarang ya bagus. Mau belanja, aku mau belanja besar ya. Minta duit. Merokok ya? Aku mau merokok. Dia benar-benar bertobat apa yang sudah diomongkan, janjinya itu dipegang terus. Dan kerjanya mau masuk kerjanya itu apa aja mau kan? Saya ngomong ini kalau makan ini enak ini. Langsung itu datang beli. Ya Allah cuma ngomong doang. Aku juga. Ngomong sembarangan udah begini. Alhamdulillah. Nah sekarang juga alhamdulillah kondisinya rajin katanya. Iya, bisa. Ikut sama kakak yang paling tua itu udah. Syukurlah sih bilang. Nah, soalnya dia sudah pengalaman 2 tahun
Maka di dalam Islam itu jangan lihat orang masa lalunya, tapi lihat orang itu yang saat ini dia lakukan. Masa lalu biarlah semua orang juga punya masa lalu, tapi Islam itu menilai yang itu akhirannya. Maka kita doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Doa aku mohon kepadamu agar diberikan husnul khotimah, gitu kan? Maksudnya akhiran yang baik. Husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu diberikan akhiran yang baik. Itu doa itu. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kenapa husna? Karena itu jadi kalau di dalam tata bahasa Indonesia namanya objek. Subjeknya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku mohon kepadamu husna, itu yang baik, khotimah, akhirat yang baik. Jadi kemudian kedudukannya itu jadi objek. Nah, di dalam bahasa Arab itu jadi maf'ul bih. Fa'ilnya adalah Allah yang diminta, ya, yang diminta untuk memberikan husnul khotimah, ke akhirat yang baik. Itu doa ya. Ada doa yang dianjurkan oleh para ulama, ada 3. 1, mohon kebaikan akhir hayat, ya, yaitu husnul khotimah. Yang kedua, mohon diberikan taubat sebelum meninggal, sebelum wafat. Yang ketiga, mohon ditetapkan hati kita dalam keimanan dan kepatuhan kepada Allah. Makanya ada Allahumma inni as'aluka husnul khotimah yang pertama. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Yang ketiga, Allahumma tsabbitna bil iman, atau Allahumma tsabbitni bil iman, Allahumma tsabbitni bil Islam, Allahumma ghayr qalbi wal qulub, tsabbit qalbi ala din. Itu yang ketiga, Allah tsabbit qalbi, tetapkan hatiku. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, atas agama. Tetapkan hatiku dalam agama. Artinya dalam agama Islam. Dia coba baca doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya, benar-benar. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Lagi. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma ya Allah, inni
warzaqani itu berikan kepadaku rezeki. Rezeki apa? Taubatan nasuha, yaitu taubat nasuha, taubat yang baik, ya. Qabla maut, sebelum meninggal. Qabla, sebelum maut meninggal. Jadi Allah marzuqni, Allah berikan kepadaku taubatan nasuha, taubat yang baik, qabla maut, sebelum meninggal. Ayo, Allah marzuqni taubatan nasuha, diucapkannya setelah selesai
sujud. Jadi kita doa misalnya, ya Allah berikanlah aku akhiran yang baik, berikanlah aku akhiran atau pamungkasan yang baik. Bahasa Indonesia kan itu. Ya Allah berikanlah kepadaku kesempatan bertobat sebelum meninggal. Kemudian ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Tetapkan hatiku dalam agamamu. Nah itu boleh diucapkan pakai bahasa Indonesia, tapi nggak bisa diucapkan pada waktu sujud dalam sujud kita di sholat di rakaat terakhir. Ya. Jadi dibacanya kapan? Kalau pakai bahasa Indonesia setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat. Tapi kalau pakai bahasa aslinya, bahasa Arabnya, boleh diucapkan pada waktu sujud terakhir di sholat sunnah kita. Jadi waktu sujud yang terakhir, sholli akan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Itu boleh diucapkan dalam sholat sujud terakhir, rakaat terakhir, sujud di rakaat terakhir sholat sunnah kita. Ya. Ini harus pakai bahasa aslinya, karena di dalam sholat itu nggak boleh mengganti bahasa selain bahasa Arab, selain bahasa aslinya. Jadi